Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam perjalanan persiaran hidup, kita tidak mengetahui mengapa kita melakukan sesuatu yang sedemikian. Bahkan seringkali kita kehilangan arah hanya karena ikut-ikutan. Hari ini Tuhan bangkit dan hadir di tengah-tengah kita, mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk tidak ragu lagi, untuk tidak takut lagi, untuk tidak putus asa lagi, untuk bangkit bersamanya dari keterpurukan, dari perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mukjizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putra-Mu terkasih. Kami mohon, jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini, dari Kisah Para Rasul, kita mengetahui dari kedua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, bahwa Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan. Meskipun ia telah dibunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati karena kesetiaan, karena ketulusan, karena cintanya yang luar biasa kepada kita umatnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari apa yang dibagikan oleh Petrus dan Yohanes di dalam pengajarannya, mengingatkan agar Anda dan saya serta kita semua berhati-hati dan bertindak lebih bijaksana ketika kita mendengarkan ajakan-ajakan kaum intelektual, ajakan-ajakan tokoh-tokoh yang begitu dihargai di dalam masyarakat. Jangan karena kita ingin tampil eksis, karena kita ingin tampil beda, karena kita ingin disorot dan menjadi pusat perhatian dari masyarakat, lantas kita melakukan apa yang kita dengar meskipun kita tidak tahu tujuannya apa dengan kita melakukan hal yang demikian. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang berpikir kritis, berani mengklarifikasi apa yang kita dapat, berani menelaah apa yang sudah menjadi tradisi, dan mungkin caranya itu justru seringkali melukai. Mati dari perbuatan dosa, mati dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bangkit dengan cara hidup yang baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang melukai dengan perbuatan yang senantiasa membawa sukacita. Jangan kita mengulangi peristiwa yang dialami saat para rasul hidup, di mana mereka hanya karena ketidaktahuan mengakibatkan satu orang yang begitu dihargai, satu orang yang begitu dihormati harus mati dengan keji hanya karena ikut-ikutan, hanya karena membiarkan diri dipengaruhi oleh kaum intelektual yang biasanya justru sebagian dari kaum intelektual tidak lagi menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan bersama, tetapi untuk memenuhi dan memuaskan apa yang menjadi ambisi pribadi mereka. Tentu betul sebagaimana dialami oleh para rasul dan juga murid-murid Yesus, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini.
Tentu ketika kita mengharapkan seseorang dan seseorang itu begitu hebat, membuat begitu banyak terobosan, sesuatu yang kita rindukan dipenuhi, sesuatu yang mendukung usaha kita, yang mendukung mobilitas kita dipenuhi. Ada rasa ketakutan, ada rasa keputusasaan, ada rasa kekecewaan yang kita alami ketika yang kita dambakan, yang kita puji-puji, kini mulai diruntuhkan, kini mulai digoyang, kini mulai banyak orang ingin menjatuhkan. Itulah yang dialami oleh para murid dan rasul-rasul Yesus. Ketika Yesus yang diharapkan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, yang mereka harapkan mampu memimpin mereka, tetapi ia harus mati dengan keji karena ketidaksukaan, karena iri hati, karena dendam dari para pemimpin pemuka agama yang pada waktu itu mulai tersingkir dengan kehadiran Yesus. Kita sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berani mengkritisi apakah ini benar-benar gerak iman ataukah gerak pribadi yang justru mengacaukan dan menghancurkan kedamaian. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Ketika kita kehilangan arah, ketika kita berputus asa, ketika ketakutan kita biarkan merajai hati kita, akhirnya yang terjadi ketika Tuhan datang, kita tidak menyadarinya, bahkan menuduh bahwa dia adalah hantu, dia adalah pengacau, dia adalah orang-orang yang tidak senang dengan kita. Dengan Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, mau mengajak Anda dan saya serta kita semua, kita sudah didamaikan, kita sudah dibebaskan dari kematian maut yang diakibatkan oleh dosa. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa terbuka pada penyelenggaraan ilahi, membiarkan Allah menjamah hati kita, menguatkan hati kita, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Jangan sampai kita melakukan hal yang serupa dengan mengatasnamakan agama. Jangan sampai kita menjadi begitu ketakutan hanya karena kita merasa ditinggalkan. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut, jangan kecewa. Kalau terasa berat, persembahkanlah kepada Tuhan dan lakukan tugas kita, yaitu berusaha, belajar setia, belajar untuk mau diproses, belajar untuk mau dibentuk, dan jadilah pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh kaum intelektual yang menggunakan pengetahuannya hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Belajar dari kedua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus dan kembali serta menceritakan pengalaman imannya, bahkan diteguhkan dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa berani bangkit dari ketakutan, bangkit dari keterpurukan, menuju kepada jalan kebenaran, menuju pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan justru menciptakan kegaduhan, tetapi menghadirkan kedamaian dan sukacita Paskah, baik sebagai orang beriman maupun sebagai seorang warga negara. Tuhan memberkati. Amin.